berdirinya dinasti Umayyah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada tahun 40 Hijriah, umat Islam berada di ambang perpecahan besar. Pertikaian politik dan fitnah saudara sesama Muslim telah merobek persatuan umat. Namun di tengah situasi genting ini, muncul satu tokoh yang mampu menyatukan kembali kaum muslimin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bukanlah tokoh asing. Ia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penulis wahyu, gubernur Syam, yang telah memimpin lebih dari 2 dekade dengan stabilitas dan kecerdikan. Ia dikenal bukan karena kezuhudan seperti Abu Bakar atau ketegasan seperti Umar, namun karena kebijaksanaan dan keahlian dalam mengelola konflik serta membangun sistem politik. Dalam upaya mengakhiri konflik yang berlarut, Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara ikhlas menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah demi menyelamatkan nyawa kaum muslimin dan mempersatukan umat. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, tahun persatuan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya anakku ini Hasan adalah seorang pemimpin. Mudah-mudahan Allah memperbaiki melalui dia 2 kelompok besar dari kaum muslimin." Hadis riwayat Bukhari. Tahun 41 Hijriah, Muawiyah secara resmi diangkat sebagai khalifah. Inilah titik awal berdirinya dinasti Umayyah, dinasti Islam pertama yang bersifat turun-temurun. Muawiyah menetapkan model pemerintahan baru, lebih tersentralisasi dan stabil, meski tidak tanpa kritik. Ia menunjuk putranya Yazid sebagai penerus, yang menjadi titik awal sistem kekhalifahan berbasis dinasti. Dari segi fikih, hal ini menuai perdebatan. Namun dari sisi realitas geopolitik, sistem ini memberikan stabilitas jangka panjang, memperluas wilayah kekuasaan, dan meletakkan fondasi administratif untuk masa depan peradaban Islam. Pusat kekuasaan berpindah ke Damaskus. Dengan naiknya Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai khalifah umat Islam, terjadi pergeseran besar dalam peta kekuasaan dunia Islam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pusat pemerintahan Islam berpindah dari kota Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah Al-Munawwarah, menuju kota tua peninggalan Romawi, Damaskus. Langkah ini bukan tanpa alasan. Damaskus, ibu kota wilayah Syam, Suriah sekarang, merupakan kota strategis yang telah lama menjadi pusat administratif Kekaisaran Bizantium. Dengan infrastruktur yang sudah matang, letak geografis yang strategis, dan kedekatan dengan medan militer utama di utara dan barat, Muawiyah menjadikan Damaskus sebagai pusat komando politik, ekonomi, dan militer Islam. Disinilah fondasi kekuatan dinasti Umayyah dibangun, bukan di kota spiritual Islam seperti Madinah atau Makkah, melainkan di kota yang menghubungkan antara timur dan barat, antara Arab dan Romawi, antara tradisi Islam dan sistem kekaisaran lama. Firman Allah Ta'ala, "Demikianlah kami menjadikan kamu umat yang wasat, tengah." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Islam membawa peradaban yang seimbang antara agama dan kekuatan dunia. Muawiyah memanfaatkan keunggulan Damaskus untuk membangun sistem pemerintahan yang terorganisir, memperkuat armada militer, dan menjalankan strategi diplomasi luar negeri dengan cerdas. Di Damaskus ia mendirikan struktur birokrasi formal, membentuk sistem pos dan komunikasi antar wilayah, menetapkan sistem pajak dan keuangan yang stabil, memprofesionalkan tentara tetap dan Angkatan Laut Islam pertama. Lebih dari itu, Damaskus menjadi simbol kebangkitan peradaban Islam dalam skala dunia. Kota ini berkembang pesat, menjadi pusat ilmu, perdagangan, dan administrasi kekhalifahan yang membentang dari India hingga Spanyol. Dengan menjadikan Damaskus sebagai ibu kota, Muawiyah membalik sejarah kekuasaan, menjadikan Islam bukan hanya agama, tetapi peradaban global. Damaskus adalah tanda bahwa Islam telah keluar dari padang pasir dan kini berdiri sejajar dengan imperium dunia. Penaklukan Spanyol, Andalusia, Afrika Utara, dan Asia Tengah, jejak Islam menembus samudra dan pegunungan tinggi. Setelah kekuasaan terkonsolidasi di Damaskus, dinasti Umayyah tak hanya membangun birokrasi dalam negeri, tetapi juga memperluas wilayah keluar jazirah. Dalam waktu yang belum genap 1 abad, Islam menjangkau 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia.
Ini bukan sekadar perluasan teritorial, tapi ekspansi dakwah, ilmu, dan nilai tauhid. Afrika Utara. Dari Libya hingga Maghrib, penaklukan Afrika Utara dimulai sejak masa Khalifah Muawiyah dan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan dan anaknya Al-Walid bin Abdul Malik. Tokoh penting dalam ekspansi ini adalah Uqbah bin Nafi, seorang jenderal brilian yang mendirikan kota Kairouan di Tunisia sebagai pusat militer dan dakwah. Ia memimpin pasukan Islam melintasi wilayah barbar hingga mencapai ujung barat Afrika. Dalam salah satu kisah heroiknya, Uqbah menancapkan pedang ke lautan Atlantik dan berkata, "Ya Allah, andai laut ini tak menghalangi, pasti aku akan terus menyebarkan agamamu." Wilayah Maroko, Aljazair, hingga ke gerbang Eropa tunduk di bawah panji Islam. Islam tidak hanya hadir sebagai penguasa, tetapi sebagai transformator sosial dan spiritual, menyatukan suku barbar, membebaskan budak, dan menghapuskan sistem pagan kuno. Spanyol, Andalusia. Dari Gibraltar ke Eropa Barat, tahun 711 Masehi, seorang jenderal muda bernama Tariq bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dengan sekitar 7.000 pasukan muslim. Tujuannya, membantu kelompok Kristen yang tertindas dan menghentikan kezaliman Raja Visigoth, Roderick. Saat sampai di pantai, Tariq membakar kapal-kapalnya dan menyampaikan pidato legendaris. "Di belakang kalian adalah laut, di depan kalian musuh. Tak ada jalan kembali kecuali kemenangan atau syahid." Dengan strategi cerdas dan dukungan lokal, pasukan Islam meraih kemenangan gemilang. Dalam waktu singkat, hampir seluruh Spanyol berada di bawah kekuasaan Islam. Maka, berdirilah Andalusia, wilayah Islam di Eropa yang kelak menjadi mercusuar ilmu dan peradaban selama lebih dari 700 tahun. Firman Allah Ta'ala, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Al-Quran Surah Muhammad ayat 7. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, arsitektur, dan sains, menjadi jembatan antara dunia Islam dan Eropa Kristen. Asia Tengah melampaui Sungai Oxus. Sementara di barat Islam menyeberangi samudera, di timur kekuatan Islam menembus Asia Tengah, kawasan yang dikenal sebagai Transoksiana, meliputi wilayah Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan saat ini. Disinilah muncul panglima besar Islam lainnya, Qutaibah bin Muslim al-Bahili, gubernur Khurasan. Ia menaklukkan wilayah-wilayah kuat seperti Bukhara, Samarkand, dan bahkan menantang pengaruh dinasti Tang dari Cina. "Demi Allah," kata Qutaibah, "aku tidak datang untuk merampas dunia kalian, tapi aku datang membawa cahaya Islam yang akan menyelamatkan kalian dari api neraka." Di kawasan ini, Islam diterima secara luas melalui dakwah ulama dan pedagang, pembangunan masjid dan madrasah, penghapusan sistem kasta dan perbudakan lokal. Asia Tengah kemudian melahirkan ulama besar seperti Imam Al-Bukhari, Bukhara, Imam At-Tirmidzi, Tirmiz, Imam Al-Maturidi, Samarkand. Reformasi bahasa resmi. Salah satu langkah monumental yang dilakukan oleh Khalifah-Khalifah Umayyah adalah mengganti seluruh bahasa administrasi negara menjadi bahasa Arab. Sebelumnya, administrasi kekhalifahan masih menggunakan bahasa warisan Romawi dan Persia, Yunani di Syam, Koptik di Mesir, dan Pahlavi di Persia. Namun di masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi tunggal negara, memperkuat identitas Islam dan menyatukan komunikasi di seluruh wilayah. Inilah langkah penting dalam menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa dunia Islam, sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab, agar kamu memahaminya." Al-Quran Surah Yusuf ayat 2. Sistem militer yang tersentralisasi dinasti Umayyah tidak hanya membentuk pasukan darat yang disiplin dan profesional, mereka juga menciptakan angkatan laut Islam pertama. Mereka membangun galangan kapal besar di Syam dan Mesir, serta melatih marinir Muslim untuk menguasai Laut Tengah. Inilah yang memungkinkan Islam menaklukkan pulau-pulau penting seperti Siprus, Rhodes, dan sebagian Sisilia. Pasukan militer Umayyah dibagi menjadi garnisun-garnisun strategis, dengan sistem logistik yang tertib, serta pencatatan tentara yang dilakukan melalui Diwan Al-Jund, catatan resmi militer. Sistem ekonomi dan mata uang.
Untuk memperkuat kekuasaan dan identitas Islam, Khalifah Abdul Malik bin Marwan juga memerintahkan pencetakan mata uang sendiri, dinar dan dirham Islam, dengan kaligrafi Arab dan tanpa simbol-simbol Romawi atau Persia. Mata uang ini menjadi simbol kemerdekaan politik dan ekonomi umat Islam, sekaligus sebagai alat kendali fiskal, memperlancar perdagangan antar wilayah, dan menegaskan kedaulatan Islam di kancah dunia. Birokrasi provinsi dan pemerintahan terstruktur. Setiap wilayah ditunjuk seorang gubernur, amil, di bawah pengawasan Khalifah Pusat di Damaskus. Laporan-laporan keuangan, keamanan, dan urusan agama dikirim secara berkala. Sistem ini menciptakan kontrol administratif yang efisien dan disiplin. Ketimpangan sosial dan lahirnya gerakan Abbasiyah. Di balik gemilangnya kekuasaan dinasti Umayyah, terpendam bara dalam dada sebagian umat. Sebuah bara yang perlahan menyala karena ketidaksetaraan, kecemburuan, dan perasaan terpinggirkan. Dinasti Umayyah, meskipun berhasil menyatukan dunia Islam dalam satu kepemimpinan politik yang kuat, mulai menunjukkan celah dalam keadilan sosial dan pemerataan kekuasaan. Pemerintahan yang cemerlang secara militer dan administratif ini perlahan-lahan menciptakan jurang pemisah antara Arab dan non-Arab, antara pusat kekuasaan dan wilayah pinggiran, antara elit politik dan rakyat kebanyakan. Kebijakan Arab sentris. Kebijakan pemerintahan Umayyah cenderung mementingkan bangsa Arab sebagai kelompok utama dalam kepemimpinan militer, birokrasi, bahkan distribusi zakat dan ghanimah. Sementara itu, kaum muslimin dari kalangan non-Arab, Mawali, seperti Persia, Kurdi, Berber, dan lainnya, sering dipandang sebagai warga kelas 2, meskipun mereka telah masuk Islam dan berjasa besar dalam ekspansi dan administrasi kekhalifahan. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan kesetaraan semua umat manusia di hadapan Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Kesenjangan ekonomi dan perilaku elit para khalifah dan elit Umayyah hidup dalam kemewahan yang mencolok, berbeda jauh dari gaya hidup Khulafaur Rasyidin yang sederhana. Istana besar di Damaskus, pakaian mewah, hiburan, dan penumpukan harta oleh para pejabat menimbulkan kecaman di kalangan ulama, ahli zuhud, dan rakyat kecil. Beberapa penyair dan cendekiawan mulai melancarkan kritik sosial, menyerukan kembali kepada nilai-nilai Islam yang murni. Gerakan intelektual dan keagamaan mulai tumbuh, sebagian sebagai bentuk perlawanan diam-diam terhadap dominasi politik keturunan Umayyah. Latar lahirnya gerakan Abbasiyah. Di tengah ketidakpuasan ini, muncul sebuah gerakan yang mengklaim berasal dari keturunan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad SAW, yaitu keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan Abbasiyah. Gerakan ini bersifat rahasia dan perlahan menyusup ke wilayah-wilayah yang jauh dari Damaskus, terutama di Khurasan, Iran Timur, di mana ketidakpuasan terhadap Umayyah sangat tinggi. Mereka membentuk jaringan dakwah dan militer dengan seruan sederhana namun sangat kuat. Al-Ridha min Ali Muhammad. Pemimpin sejati adalah dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Gerakan Abbasiyah berhasil menarik simpati besar dari kaum Mawali, Syiah moderat, dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Setelah bertahun-tahun perencanaan rahasia, pada tahun 132 Hijriah, 750 Masehi, pasukan mereka berhasil menggulingkan dinasti Umayyah dalam perang besar di Zab dan mengangkat Abdullah al-Saffah sebagai khalifah pertama dari dinasti Abbasiyah. Kejatuhan yang menjadi pelajaran. Kejatuhan dinasti Umayyah bukan semata karena kekuatan lawan, melainkan karena retaknya kepercayaan rakyat terhadap keadilan pemimpinnya. Inilah peringatan keras bagi para pemimpin umat Islam. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58.